Qala nazimu adil amanata la tuqatil muslima wahzar ta'aman summa malaka tahrumu. Artinya, adil amanata, tunaikanlah kamu itu akan amanah. La tuqatil muslima, jangan sekali-kali kamu membunuh orang muslim lainnya. Wahzar, dan hati-hatilah ta'aman, terhadap makanan. Summa malaka, kemudian harta kamu. Tahrumu, maka kamu akan mendapatkan nilai-nilai kemuliaan. Ibu hadirat, di sini pengarang kitab menjelaskan ada beberapa cabang iman yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang yang beriman. Yang pertama, adil amanata. Jadi kita harus menjadi orang yang amanah, yang selalu bisa melaksanakan dan menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Itu penting sekali. Sebab memang kita sebagai hamba Allah ditugaskan di muka bumi ini mendapatkan amanah dari Allah. Sehingga amanah itu harus ditunaikan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kita hidup di dunia ini ya ada maksud dan tujuannya, Ibu. Jadi nggak sembarangan. Sebab ada orang yang kagak tahu arti kehidupan ini. Saya diciptakan di dunia ini untuk apa? Itu banyak yang kagak paham, Ibu. Padahal kita dikasih amanah sama Allah. Nah, ini amanah ini mesti kita laksanakan. Amanah ini harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuan kita, amanah berarti. Dan tidaklah, kata Allah, saya ciptakan jin dan manusia. Kita berarti ya manusia. Tujuannya apa? Untuk mengenal Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk mematuhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi amanah. Jadi kita lahir di dunia ya untuk disuruh ibadah, suruh menyembah Allah. Tuh, untuk selalu mematuhi aturan-aturan Allah. Tuh, kalau seandainya kita nggak melaksanakan berarti kita berkhianat. Nah, seperti itu. Jadi banyak orang yang kagak tahu kehidupannya untuk apa di dunia. Padahal tujuan utama untuk ibadah. Tuh, makanya supaya kita tahu tujuan kita, nah ini perlu kita baca nih ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kalau kita tahu, oh ternyata kita hidup di dunia buat ibadah. Jadi bukan buat yang lain-lain, tujuan utama buat ibadah. Kalau yang lain-lainnya itu ya cuma bonceng aja. Ya, sekedar ya itu mengisi kehidupan kita di dunia. Makanya Allah udah bilang ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu ya tempat kita menanam. Ya, mazra'atul akhirah itu artinya ya jadi menjadi ladang buat kita nanti di akhirat. Makanya saat ini kita disuruh menanam, menyiram, nanti akan metik hasilnya. Apalagi bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ini 3 bulan yang sangat istimewa. Bulan Rajab dibilang bulan saat kita sedang menanam, bulan Sya'ban nanti kita menyiram, nah bulan Ramadannya saat kita memetik hasil panen. Tuh begitu. Jadi orang kalau tahu tujuan hidup di dunia, dia ya selalu aktif hidupnya. Ya, dia selalu aktif. Kenapa? Karena dia tahu kehidupan ini tujuannya apa? Untuk ibadah, untuk mematuhi aturan-aturan Allah. Nah, begitu. Ada orang yang nggak tahu hidup di dunia, kerjanya mancing mulu tiap hari. Iya, karena nggak tahu tujuan.
ya nggak bisa ngisi kehidupan ini. Nah, kalau yang bisa ngisi tuh ya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik-baik, sehingga nanti kehidupannya jadi bahagia dunia dan bahagia akhirat. Dan itulah salah satu yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, ini dalam rangka menunaikan amanah. Nah, yang kedua, la tuqatil muslimah. Nih cabang iman yang selanjutnya, jangan kamu membunuh orang muslim. Ya, jadi orang Islam dengan orang Islam saudara. Enggak boleh kita mengganggu darahnya, hartanya, kehormatannya. Nah, seperti itu. Jangankan jiwanya, ngerampas hartanya aja nggak boleh kita. Jangankan ya darahnya, jiwanya, kehormatannya aja, misalnya keaibannya kita ceritain, itu nggak boleh. Itu namanya ghibah. Tuh, ghibah itu dosa, ibu. Kita menceritakan keaiban orang lain, ya walaupun memang dia begitu, tapi kita nggak boleh ceritain. Kalau memang orangnya enggak punya keaiban, kita ceritain keaibannya, berarti kita fitnah. Nah, itu yang kata Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, begitu. Nah, ini jadi kita nggak boleh membunuh, ya al muslim akhul muslim, orang Islam saudara orang Islam. Nggak boleh kita saling ya membenci satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga, wahzar ta'aman summa malakan. Hati-hati makanan kemudian harta kamu. Tuh makanan yang kita makan tuh ibu, tolong benar-benar ya kita jaga, jangan sampai ada yang haram. Jangankan yang haram, yang syubhat aja kalau bisa jangan masuk ke dalam perut kita. Ya, makanan, harta. Nah, ini kalau ini udah benar-benar kita jaga, makanan yang masuk ke dalam perut benar-benar halal, ya, harta yang kita miliki benar-benar dengan jalan yang halal, usahanya usaha yang halal, tahrumu, maka nanti kamu akan mendapatkan kemuliaan. Nah, ini jadi kita jaga dah. Jangan sampai kita makan makanan yang haram, ya, makanan-makanan yang tidak dibolehkan. Kemudian juga harta yang kita miliki jangan sampai kita peroleh dengan cara-cara yang batil, dengan cara-cara yang haram. Nah, kalau ini kita udah bisa laksanakan tahrumu, maka kamu akan mendapatkan kemuliaan. Zakaron nazim ya menyebutkan fi hadzal baiti, di dalam bait ini arba'a syu'abin, ada 4 cabang iman. Fayuqalu, maka dikatakan ala nazmi masabaqo, atas susunan yang telah lalu. Di atas kita udah sampai cabang iman yang ke-35, berarti ngelanjutin. Berarti sekarang cabang iman yang ke-36. Nah, di sini kata Imam Nawawi, wasyu'batus sadisatu wassalasun, bermula cabang iman yang ke-36 ada ul amanati, menunaikan amanah, ila mustahiqiha, kepada yang berhak, ya, yang berhak mendapatkan amanah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, telah memerintahkan siapa Allah, kum, kepada kamu, an tu'addul amanati, untuk menunaikan amanah, ila ahliha, kepada ahlinya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 58. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi aw wahidatun minhunna falyatazawwaj minal huril ain. Ada 3 macam
siapa-siapa yang mengumpulkan 3 macam dalam dirinya atau satu saja dari 3 macam tadi, maka silahkan dia bisa dipasangkan dengan bidadari-bidadari haitsu sya'ah, saat dimana ia kehendaki. Ya, atau pokoknya apa yang dia kehendaki nanti di sorga, apa aja dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia udah memiliki 3 sifat ini atau satu dari 3 macam sifat, Allah akan masukkan ke dalam sorga. Dan di dalam sorga silahkan pilih apa aja yang dia mau, dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, orang kalau di dalam sorga apa aja yang diminta diberikan sama Allah. Ya, saya sering sampaikan tuh, di sorga itu Masya Allah nikmat sekali. Digambarkan sama Rasul sorga itu bu, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Jadi sorga itu mata belum pernah ngelihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itu indahnya sorga. Apa saja yang kita inginkan Allah berikan. Misalnya ibu pengen es rebus ada, es rebus ada, es goreng ada juga. Ya, pokoknya yang namanya di sorga apa aja ada dah. Nah, tapi minimal kita harus memilih 3 macam ini atau satu dari 3 macam yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama kata Rasulullah, rajulun uktumina ala amanatin, seseorang yang dikasih amanah, dikasih kepercayaan, kemudian diamanah fa'addaha, kemudian dilaksanakan tuh amanah makhafatallahi azza wa jalla, semata-mata karena takut kepada Allah azza wa jalla. Jadi ketika seseorang dikasih amanah, benar-benar tuh ditunaikan amanah tersebut, dilaksanakan amanah tersebut semata-mata karena takut kepada Allah azza wa jalla. Nah, insya Allah tuh dijamin masuk surga nanti orang yang benar-benar menjalankan amanah. Ini kita nih bu, ya semuanya dikasih amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu kita nih ya, dikasih tanggung jawab sebagai pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Minimal kita memimpin diri kita. Mata ini harus dipimpin, hidung harus dipimpin, mulut harus dipimpin, telinga harus dipimpin, tangan, kaki. Nah, siapa yang mimpin? Ya kita yang dikasih amanah sama Allah. Tuh, nanti mata nih bu akan nuntut. Ini selama kita hidup mata digunakan buat apa aja? Oh, buat ngeliat HP doang. Nah, nanti dituntut. Ya, harian ngeliat HP mulu. Sejam, 2 jam, 3 jam HP mulu. Nah, jangan. Baca Quran. Tuh, jadi hak mata salah satunya ya berikan kesempatan untuk baca Al-Quran. Tuh, kita baca Al-Quran tuh bu, ya termasuk udah memberikan hak mata. Nah, begitu. Makanya sehari semalam jangan sampai kita tidak pernah berikan di mata untuk baca Al-Quran. Bacalah seainan kayak. Kalau dulu orang-orang tua kita ngajarin kan ainan tuh, seainan. Kan dalam Al-Quran ada tuh ainan gue ya. Iya, kalau anak-anak sekarang jarang ngerti ainan ya. Nah gitu, jadi kita baca Quran satu ain, minimal satu malam 1 ain juga. Lama-lama banyak nggak? Banyak. Tuh kita baca. Berarti ini kita udah memberikan hak mata untuk baca Quran. Sebab nanti mata akan nuntut, ya Allah, ini saya ya setiap hari tidak pernah diberikan hak saya membaca Al-Quran. Jadi banyak orang-orang yang matanya digunakan untuk melihat yang lain-lain. Tiap malam nonton TV mulu, ya, itu sinetron mulu dia tonton. Nah itu nanti mata akan nuntut. Nah makanya ayo kita manfaatkan, gunakan mata ini juga untuk membaca Al-Quran. Ibu baca kitab tuh bu, Masya Allah pahalanya besar. Ya, jadi kalau disuruh buka halaman sekian, buka aja bu.
Ya, pokoknya buka baris sekian, ya buka aja. Ntar orang tutup aja lagi. Nah begitu. Pokoknya bismillah, yakin insya Allah kita udah ngelihatnya itu udah dapat pahala. Nah begitu insya Allah. Sebab kitab ini ya ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya, ada nasihat-nasihat ulama, dan banyak sekali nilai-nilai kebaikan. Ya, jadi ibu bawa ini kitab, ibu buka, ibu baca, insya Allah manfaatnya cukup besar. Walaupun kalau disuruh baca sendiri ya nyerah dah, saya nyerah. Nggak apa-apa, kita ngikutin aja. Ya pokoknya guru buka, guru tutup, gitu aja udah. Ya, insya Allah pahalanya besar. Nah seperti itu. Nah yang kedua, warajulun khala'an qatilihi, orang yang memaafkan terhadap pembunuhnya. Ada orang membunuh lalu dimaafin, masya Allah itu besar banget pahalanya. Dikagak menanamkan sifat dengki, hasud, ya enggak, lepaskan tuh, ya dimaafin, udah saya maafkan. Nah orang yang memaafkan terhadap pembunuh itu termasuk ganjaran pahalanya besar, dijamin bakalan masuk surga. Sebab jarang tuh, kadang-kadang jangankan membunuh, ya orang baru berbuat dosa saja kadang-kadang kita udah berat banget untuk memberikan ya pintu maaf buat orang tersebut. Ya padahal kita harus memaafkan. Biarin orang ya berbuat dosa sama kita, melakukan kesalahan kezaliman, sebesar apapun kezaliman yang orang berikan kepada kita, tetap kita nggak boleh dengki, nggak boleh hasud, tapi kita lapang dada, saya udah maafkan kesalahan-kesalahan dia, sebelum dia minta maaf saya udah maafkan. Tuh begitu. Itu calon penghuni surga itu yang begitu. Ya, orang yang kagak punya sifat dengki dalam hidupnya, insya Allah calon penghuni surga. Tuh makanya kita kalau setiap mau tidur begitu, Bu. Saya seandainya ada orang melakukan kesalahan sama saya udah maafin semuanya. Enggak ada sifat dengki, dendam dalam hati saya. Kalau ibu setiap tidur begitu, ibu udah termasuk calon penghuni surga. Tuh begitu. Cuma berat. Ada yang bilang, Ustaz nggak bisa begitu, Ustaz. Ini masih sakit nih di sini. Ini sakitnya di sini nih. Nah begitu. Jadi kadang-kadang tuh orang kagak mau maafin dulu. Bu kagak maafin. Kalau gue ingat masya Allah sakit banget. Tuh sampai begitu bilangnya. Ya. Nah kita diajari Nabi nggak boleh begitu. Udah lepaskan aja. Ya tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa kesel. Ya apalagi ya ada rasa pengen balas dendam. Nah jangan. Nah orang yang begitu tuh hatinya bersih. Ya orang yang hatinya bersih udah calon penghuni surga. Tuh, makanya dalam Al-Qur'an dia bilang, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu begitu. Jadi kalau bisa Bu, kita pada saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu hati kita benar-benar bersih. Salim itu artinya bersih. Itu qalbin salim, hati kita bersih dari ya dengki, hasud dan dendam sama siapapun. Nah ini yang mahal ini, masya Allah. Kadang-kadang kita ibadah tapi tetap masih punya sifat dengki, hasud. Padahal sifat dengki dan hasud ini yang bisa ya memakan amal-amal kebaikan kita. Makanya kata Nabi, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatoba. Begitu kata Rasulullah. Hati-hati, jangan sampai kamu punya sifat dengki. Ya, kenapa? Karena sifat dengki itu nanti akan memakan amal-amal kebaikan yang kamu sudah miliki. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Tuh, orang banyak amal kebaikan ya Bu, tapi karena dia punya sifat dengki, dendam, habis sudah amal kebaikan. Lama-lama habis, seperti api makan kayu
kayu bakar. Nah, mudah-mudahan kita dihindari tuh. Ya, jadi lepaskan, jangan punya sifat kedengkian. Lepaskan aja udah. Ya, jadi maafin aja, maafin. Ya, siapapun yang melakukan kezoliman kepada kita, saya sudah maafkan. Begitu aja, Ibu. Ya, itu termasuk orang yang istimewa namanya. Nah, kemudian apalagi yang dijanjikan yang akan dimasukkan ke dalam surga nih, warajulun qara'a fi duburi kulli sholatin qul huwallahu ahad ihda asrata marratan. Orang yang membaca qul huwallahu ahad setiap habis sholat fardu 11 kali. Ibu biasa kalau habis sholat baca qul hu berapa kali? 3. Berarti masih kurang. Ya, biasanya kita 3. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas 3 kali. Terus Al-Falaq 1 kali. Terus An-Nas 1 kali. Ternyata kalau pengen masuk surga, baca Qul huwallahu ahad setiap habis sholat 11 kali. Ini hadisnya. Ya, 11 kali. Tuh, habis sholat subuh baca 11 kali, habis sholat maghrib baca 11 kali. Tambahin, kalau 3 kali masih kurang, ya tambahin 11 kali berdasarkan hadis yang baru kita baca nih. Nah, begitu. Jadi seseorang yang membaca surah Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yaitu ihda asyrata marrah, sebanyak 11 kali. Nah, ini rawahu Ibnu Asakir. Kemudian hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Asakir. Bahkan Bu, dalam hadis yang lain kalau kita baca ya qul huwallah 11 kali, itu nanti kita akan dibuatkan bangunan ya, 1 gedung di dalam surga. Man qara'a qul huwallahu ahad ihda asrata marratan banahullahu baitan fil jannah. Itu dalam hadis begitu bunyinya. Siapa-siapa orang yang membiasakan baca qul hu 11 kali, nanti ya Allah akan buatkan rumah di dalam surga. Pengen punya rumah di surga? Pengen, baca qul hu 11 kali. Nah, begitu ya, baca qul hu 11 kali. Ini rawahu Ibnu Asakir. Ya, hadis ini riwayat daripada Imam Ibnu Asakir. Wa makna hadzal hadisi, bermula makna hadis ini, iza jatama as-salasu khisalin, apabila kumpul 3 sifat pisahsin pada seseorang, au khaslatun wahidatun, atau kumpul 1 sifat pakot saja, falyatazawwaj minal huri, maka dia boleh dipasangkan nanti dengan bidadari, ma'arada, apa yang ia inginkan, minal adadi, daripada jumlahnya. Yang pertama khaslatun, rajulun, seorang, uktumina, dikasih amanah, ala amanatin, atas amanah, fa'addaha, maka dia melaksanakan amanah, makhafata iqabillah, karena takut siksaan Allah Subhanahu wa taala. In huwa khana fiha, jika dia berkhianat terkait tentang amanah tersebut. Nah, jadi yang pertama, tunaikan amanah. Ya, jadi kalau kita pengen dimasukkan ke dalam surga, tunaikan amanah. Amanah yang diberikan oleh Allah itu harus kita bisa ya benar-benar laksanakan, jangan berkhianat. Wa khaslatun, dan 1 sifat lagi, rajulun afa an qatilihi, seseorang yang memberikan maaf kepada pembunuhnya qabla mauti, sebelum matinya, au afa, atau dia memberikan maaf ala qatili muwarrisihi, atas pembunuh daripada pewarisnya, memberikan maaf kepada orang lain sekalipun dia pernah membunuh, ya tetap dikasih ya maaf, apalagi perbuatan-perbuatan yang lain. Ya, jadi kita nggak boleh dendam, ya harus suka memberikan maaf. Yang ketiga, wa khaslatun rajulun qara as-samadiyah, seseorang yang membaca as-samadiyah, yang dimaksud surah Al-Ikhlas, bikamaliha, dengan sempurna. Jadi dari ayat pertama sampai ayat terakhir, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Itu namanya qara as-samadiyah bikamaliha. Dia baca surah as-samadiyah dengan sempurna. Berapa kali bacanya? Ihda asyrata marrotan, yaitu 11 kali. Kapan bacanya? Ba'da kulli maktubatin, setelah setiap habis sholat fardu. Ya, maktubatin itu artinya habis sholat fardu. Sholat zuhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya, habis sholat subuh. Baca berapa kali? 11 kali. Nah, ini satu amalan yang sangat baik karena memang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyu'batus sabi'atu wassalasun. Kemudian cabang iman yang ke-37, tarku qatli adamin muslimin, tinggalkan membunuh ya manusia yang muslim. Kita nggak boleh membunuh kecuali dengan jalan yang benar, yaitu dengan cara kisos. Nah, kalau kisos itu dibolehkan, selain itu nggak boleh, sebab membunuh itu termasuk dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Siapa-siapa yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka balasannya nanti neraka jahanam. Tuh, jadi Allah akan ancam orang yang membunuh secara sengaja tanpa ada jalan yang benar terhadap orang mukmin lainnya, maka nanti diancam balasannya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini terdapat di dalam surah An-Nisa ayat 93. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa la taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar. Jadi membunuh orang atau bunuh diri nggak boleh juga. Bunuh diri kita sendiri nggak boleh, haram. Bunuh jiwa orang lain juga haram, kecuali yang dibenarkan, yaitu kisos. Ya, jadi bunuh diri itu nggak boleh, haram. Ya, membunuh orang juga sama, haram. Balasannya apa? Neraka jahanam. Jadi kalau ada orang udah putus asa, hidup kelihatannya masya Allah udah berat banget, akhirnya bunuh diri, dosa nggak kira-kira? Dosa. Bunuh diri itu dosa. Gantung diri dosa, bunuh diri dosa, ya, atau terjun dari ya tempat yang tinggi ke bawah mati, dosa juga. Dari Monas terjun, Bu, masya Allah, ya. Nah, na'udzubillah min zalik. Makanya Allah udah bilang, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Tuh, membunuh diri nggak boleh, gantung diri nggak boleh, terjun diri nggak boleh, ya, menikam diri sendiri juga nggak boleh. Ya, itu hukumnya haram semuanya, dan itu dosa besar, bahkan balasannya jahanam, neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, a'zamul kabairi indallah, dosa-dosa besar yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, qatlun nafsi, membunuh jiwa. Tuh, bunuh diri, ya, itu termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Faman qatala nafsahu, maka siapa-siapa yang membunuh dirinya sendiri, bisikinin, dengan pisau, ya, ditikam dirinya dengan pisau, la tazalul malaikatu tud'inuhu bitil kasikini, maka nanti malaikat senantiasa menikamnya dengan pisau tersebut, fi audiyati jahannam, di lembah neraka jahanam. Tuh, jadi nanti siksaan orang yang bunuh diri, ya, di neraka jahanam, dia akan dibunuh oleh malaikat, ya, dengan ya pisau yang ada, yang pernah dipakai untuk bunuh dirinya. Tuh, cuma sekarang bedanya dia ya ditikam oleh malaikat di mana?
di lembah neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Saat itu malaikat-malaikat kejam, Bu. Yang namanya di neraka itu malaikat nggak ada yang senyum, nggak ada. Kali senyum sedikit enggak. Allah bilang tuh, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Alaiha, di situ dibilang alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tuh, jadi malaikatnya ghilaz, syidad, kejam, bengis, galak. Tuh, yang namanya malaikat di neraka jahanam galak semuanya. Ada malaikat Zabaniyah, ada malaikat Malik. Itu malaikat neraka. Ya, nanti orang yang bunuh diri ditikam tuh sama malaikat. Ya, di neraka jahanam terus ditikam lagi. Begitu ya siksaannya di neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Wa in alqa nafsahu min makanin, kalau seandainya dilemparkan dirinya dari tempat hatta yamuta sehingga mati, terjun. Kalau dia menerjunkan dirinya, ya kemudian dia mati, la tazalul malaikatu, nanti siksaannya malaikat senantiasa tulkihi melemparkannya min syahikin dari tempat yang tinggi ila wadin pinari sampai ke lembah api neraka. Tuh, jadi siksaannya begitu. Jadi dia dijorogin terus sama malaikat. Ya, kalau kata orang kampung baru dijorogin. Kenal dijorogin? Ya, jadi di tempat yang tinggi dijorogin, jatuh ke lembah ya api neraka jahanam. Begitu seterusnya. Dia ulang lagi. Kenapa? Dulu waktu di dunia dia terjunkan dirinya sehingga sampai mati. Nah, seperti itu. Wa in 'allaqa nafsahu bihablin, kalau seandainya digantungkan dirinya dengan tambang, pamata sampai mati. Nah, ini yang disebut gantung diri. Kalau ada orang ya menghabiskan kehidupannya dengan gantung diri sampai mati, la yabrahu mu'alliqan fi juzu'in min narin, maka senantiasa nanti dia akan digantungkan di dalam salah satu ya batang pohon yang terbuat dari api neraka. Tuh, jadi siksaannya sama, digantung juga. Ya, cuma batang pohonnya diambil dari api neraka, digantungkannya di mana? Di neraka jahanam. Wa in qatala ghairu bi ghairi haqqin, kalau seandainya ada orang membunuh orang lain tanpa jalan yang benar, la tazalul malaikatu tuzbihuhu, senantiasa malaikat akan membunuhnya, menyembelihnya bisikinin menarin, dari ya pisau yang terbuat dari api neraka. Ini semuanya perbuatan yang enggak bagus. Ya, makanya kita ingat ya, berapapun besarnya ya musibah yang kita terima, ya itu jangan sampai kita berputus asa sampai-sampai menghabiskan umur kita dengan bunuh diri. Jangan, dengan gantung diri, jangan. Ya, apalagi terjun ya dari yang tinggi sampai ke bawah sampai mati, itu juga jangan. Sebab dalam hadis Nabi ini nanti mereka di neraka jahanam siksaannya seperti itu. Ya, jadi yang gantung diri digantung terus, yang bunuh diri ditikam terus, yang menjatuhkan dirinya ya begitu juga, sama nanti dia akan dijatuhkan oleh malaikat. Ya, itu begitu. Ya, enggak selesai-selesainya siksaannya. Nauzubillah min dzalik. Wa hakadza, dan demikianlah ini fal jazaa'u min jinsil amali, maka balasan itu tergantung daripada jenis amal. Jadi bagaimana amal kita? In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kata Nabi, kalau amal kita baik, insya Allah nanti balasannya kebaikan. Tapi kalau kita perbuatan kita jahat, dosa, ya udah, nanti yang ditimpakan yaitu kejahatan dan dosa-dosa. Jadi kita ya bagaimana amal yang kita kerjakan. Ya makanya ayo
ya kita perbanyak amal-amal ibadah, sebab semua kegiatan yang kita lakukan itu nanti akan dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Ya, jadi kita ini melakukan apa saja sebenarnya untuk diri kita. Kita sholat bukan yang untung Allah, bukan. Ya, itu nanti keberuntungannya akan diberikan kepada kita. Kita sering ibadah, sholat tahajud, puasa, ya buat kita, bukan buat orang lain. Tapi kalau kita nggak pernah ibadah, ya itu pun nanti tanggung jawab kita semuanya. Tuh, makanya in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nah, itu yang dikatakan fal jazaa'u min jinsil amal. Ya, jadi balasan itu dari jenis amalnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa benar-benar memilih mana yang terbaik buat kita. Ya, lebih-lebih di bulan Rajab ini, Bu. Ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan ini 3 bulan yang istimewa nih ibu-ibu. Makanya yuk kita manfaatkan. Ada yang udah puasa, silakan. Ada yang puasa sampai sekarang masih puasa juga, hebat. Ya, tapi kalau udah selesai puasanya masih ada amalan yang lain, silahkan. Pokoknya di bulan Rajab ini tanamkan nilai-nilai kebaikan terus. Ya, nanti di bulan Sya'ban begitu juga. Nah, tinggal di Ramadan. Ramadan itu tinggal ya memetik hasil. Jadi kita dari mulai sekarang, jangan dari Ramadan, Rajab awalnya. Habis Rajab, Sya'ban, nanti Ramadan itu kita udah tinggal metik hasil, udah tinggal panen. Nah, tinggal pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita harus bersihkan hati kita, ya, dengan cara melakukan amal-amal kebaikan. Ya, kita siram ya diri kita. Nah, sehingga mudah-mudahan di Ramadan itu sudah enak. Ya, makanya doanya begitu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan begini 3 bulan istimewa. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Terus sampaikanlah kepada kami bulan Ramadan, supaya kita panjang umur, Bu, ya. Kalau bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Jadi dari sekarang kita minta ya dipanjangkan umur sehat badan sehingga bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Nah, itu yang dimaksud al jaza min jinsil amal. Jadi balasan itu dari jenis amal. Nah, nanti baru wasyubatus saminatu wassalasun. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan siang hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk ibu-ibu hadirat jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.